Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari target Sintayong di Piala Asia U23 2024. Jordi Amat jawab kritik netizen. Sementara Piala Dunia U17 di Indonesia capai target FIFA. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, yang membocorkan target di Piala Asia U23. Sementara Erick Thohir telah mengidentifikasi hambatan skuad Garuda Muda. Sintayong menargetkan Timnas Indonesia U23 lolos 16 besar Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku memiliki banyak waktu untuk meningkatkan beberapa aspek seperti taktik dalam ajang nanti. Sintayong menjelaskan beberapa pemain yang sempat absen memperkuat Timnas Indonesia di dua laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat mengalami cedera kembali bergabung di Piala Asia U23 2024. Para pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner berpotensi kembali diandalkan. Sintayong berharap Timnas Indonesia U23 bisa bermain bagus sehingga mampu menembus babak 16 besar. Jelang Piala Asia U23 2024, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menilai Timnas Indonesia U23 perlu melakukan pemusatan latihan di Timur Tengah. Hal ini dilakukan agar pemain mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca dan mencari lawan uji coba berkualitas. Saran yang diberikan Akmal cukup beralasan, mengingat Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Akmal meyakini fase grup A memang cukup berat untuk Timnas Indonesia U23 yang berstatus debutan. Jadi mentalitas pemain pun harus ditempa oleh tim pelatih. Pria yang juga menjabat koordinator Save Our Soccer itu menegaskan, TC di Timur Tengah bisa menjadi alternatif untuk tim asuhan Sintayong. Jadi Garuda Muda memiliki gambaran karakter tim-tim di sana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengidentifikasi potensi hambatan dalam pembentukan tim nasional U23 Indonesia untuk final Piala Asia U23 di Qatar pada April nanti. Kendala itu timbul karena beberapa pemain kunci timnas U23 sedang aktif bermain bersama klub masing-masing. Kendati demikian, Erick Thohir menegaskan akan berusaha membawa pemain terbaik di skuad Garuda Muda. Lobby sejak jauh-jauh hari dilakukan guna membantu Sintayong meracik pemain yang selama ini menjadi andalan di Timnas Indonesia U23. Selanjutnya kita masuk ke kabar Timnas senior, ada Jordi Amat yang menegaskan akan fokus di Piala Asia 2023 hingga Nova Arianto yang membantah adanya perpecahan di skuad Merah Putih. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat tidak memusingkan dua blunder yang dibuatnya ketika kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika melawan Irak, Swansea City mencetak gol bunuh diri. Sundulannya ketika ingin mengeblok umpan pemain lawan tidak sempurna yang berakibat bola masuk ke gawang sendiri. Lalu kala menghadapi Filipina, pemain kelahiran Spanyol tersebut kurang baik dalam mengontrol bola. Kendati demikian, melalui unggahan Instagramnya, Jordi Amat menegaskan telah memiliki mental untuk bangkit lagi, walau hasil Timnas Indonesia kurang begitu bagus. Pemain keturunan tersebut mengaku akan fokus di Piala Asia 2023 pada Januari, sebelum kembali menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2024. Performa Timnas Indonesia yang menurun di dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 memunculkan rumor apakah terjadi perpecahan di ruang ganti skuad Garuda. Hal itu diketahui melalui kolom komentar unggahan asisten pelatih Nova Arianto. Tak sedikit netizen tanah air yang bertanya bahwa masalah skuad Garuda saat ini adalah perpecahan antara pemain keturunan dengan asli Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Nova Arianto pun memastikan hal itu tidak terjadi. Pelatih yang punya julukan Suster Ngesot ketika menjadi pemain itu lalu mengingatkan ke skuad Garuda agar bekerja lebih keras lagi serta harus percaya diri. Ia pun meminta masyarakat agar tidak menghujat tetapi memberikan kritik yang membangun. Sintayong disarankan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusneni belajar mendengar kritik dan masukan pecinta Timnas Indonesia. Pengamat yang akrab disapa Bungkus itu tidak membatas Sintayong punya hak prerogatif memilih pemain. Namun demikian, tak ada salahnya mendengar dan menerima masukan dari luar. Bungkus berpandangan kritik masyarakat terhadap STY karena tak memanggil Stefano Lillipali sangat wajar disuarakan. Begitu pula dengan Ramadan Sananta yang tidak mendapat menit main tinggi.
Dan beralih ke kabar Piala Dunia U17, ada perundungan Timnas Indonesia U17 usai tersingkir. Sementara supporter tanah air telah capai target FIFA. Psikolog Timnas Indonesia U17 Afif Kurniawan menyatakan beberapa pemain sempat mengalami perundungan usai tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Hal itu tak terlepas dari banyaknya kritikan netizen tanah air. Untuk itu, FIFA meminta pecinta sepak bola tanah air untuk memberikan kritikan yang membangun, bukan malah hujatan karena pemain masih punya potensi untuk berkembang. Afif menegaskan pemain saat ini sudah melupakan kegagalan pada Piala Dunia U17 2023 dan berfokus pada tantangan berikutnya. Kondisi para pemain pun terus dipantau tim pelatih sampai saat ini. Mantan pemain Timnas Indonesia, Firman Utina meyakini gelaran Piala Dunia U17 2023 menjadi momentum sepak bola tanah air lebih maju ke depan. Masalahnya persiapan Indonesia untuk Piala Dunia U17 sangat maksimal. Hal itu pastinya untuk membayar kepercayaan yang telah FIFA berikan sejauh ini dengan bergulirnya ajang tersebut di Indonesia. Firman Utina pun berharap semangat yang ada harus terus dilanjutkan lagi. Hal itu demi mewujudkan perkembangan sepak bola tanah air. Panitia lokal Piala Dunia U17 2023 mengungkapkan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan secara langsung turnamen Piala Dunia U17 2023 di stadion. Tercatat hingga babak 16 besar total tiket yang terdistribusi di 4 venue yakni Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan Jakarta International Stadium mencapai 514.000 tiket. Dengan jumlah tersebut, tingkat rata-rata keterisian stadion di setiap pertandingan yakni total 44 pertandingan hingga babak 16 besar adalah sekira 11.681 orang. Jumlah itu sudah melampaui target yang diberikan oleh FIFA yakni 10.000 penonton per pertandingan. Dan di kabar penutup, ada Garuda Muda yang menjadi skuad termahal kedua di grup Piala Asia U23. Sementara Wonderkid Persija bertekad masuk skuad utama Timnas Indonesia U23. Dari 4 kontestan yang berada di grup A, Timnas Indonesia U23 merupakan skuad termahal kedua setelah Australia. Dilansir dari laman Instagram @transfermarket, nilai skuad Garuda mencapai 74,44 miliar rupiah. Sementara Australia menempati peringkat pertama dengan nilai skuad 2 kali lipat lebih mahal dari Indonesia, yakni 149,92 miliar rupiah. Sedangkan tuan rumah Qatar berada pada posisi ketiga dengan nilai 40,41 miliar rupiah. Dan Yordania dengan 7,30 miliar rupiah. Lihat mahalnya skuad Garuda Muda jika dibandingkan dengan kontestan lain di grup A tersebut, menarik untuk dinantikan apakah kontestan Sintayong mampu lolos pada fase grup. Wonderkid Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas mengaku mengincar satu tempat di Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Adapun bersama Persija, Doni lebih sering dimainkan di posisi bek sayap kiri. Sementara di tim nasional U23, tempat itu biasanya diisi oleh Pratama Arhan. Kendati demikian, Doni menegaskan akan berjuang keras. Doni Tri Pamungkas sejatinya bukan nama asing di timnas Indonesia. Pelatih Sintayong beberapa kali memakai jasanya di tim nasional. Bersama timnas Indonesia U23, Doni beberapa kali dipanggil. Bahkan pemain 18 tahun itu pernah dipanggil ke tim senior meski tidak dimainkan dalam pertandingan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.